melanjutkan kajian kita juga tentang kajian ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekalian para saudara, setiap hamba saya jumpa dengan Allah mesti melalui kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Awal wajibin al-insan ma'rifatullah. Yang pertama wajib tidak manusia mereka jika itu adalah kenal dekat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kaum muslimin, akan tetapi setiap manusia mestinya mereka kenal dekat Allah Subhanahu wa taala. Namun celana jika itu adalah arafa nafsuhu faqad arafa rabbahu. Rasa kenal dekat Allah, maka orang kenal bakal kenal dekat pangeran, Karena para nabi sebelumnya seperti yang sudah saya sampaikan bahwasanya kesempurnaan ilmu ma'rifat mereka ada 3. Yang pertama, jika dinto mengenal diri, abad kak dinto kenal ka'abah, sehingga oning hakikat nabah. Kemudian sikap yang 2, oning asal usul nabah, tahu asal usulnya diri. Kemudian yang ketiga, jika ditong tahu cara mematikan diri, baru pengenalan ke Allah panika sempurna. Jadi mengenal diri, kemudian mengenal asal usulnya diri, kemudian mematikan diri. Kadito mematikan diri kadito, ini sudah masuk pada praktek bagaimana cara kita mematikan diri. Mati apa? Dalam kau di moto kablaan namun nantilah kamu sebelum mati. Nah, para saudara-saudara, karena kita ini masih dalam tahap awal, maka benar kaulah masih ingin mengenalkan tentang kalimat. Sebagaimana yang kita terima yang sudah kami tanamkan tentang sebuah kalimat yang tidak ada kalimat yang lebih afdal, yang lebih utama atau yang lebih baik, maka itu kalimat ini disebut dengan kalimat thayyibah, kalimat yang baik sekali. Bahkan kebaikannya kalimat ini yaitu adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia panika baik, kemudian akhirat panika baik. Artinya saya maksud doa anak qaul rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan dunia panika kalimat la ilaha illallah yang kemudian disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul dzikri, paling utama zikir. Iki panika la ilaha illallah. Dekat itu para saudara, kalimat yang tidak ada yang lebih baik daripada kalimat kadito. Dengan ini makanya mesti melestari oleh paling adik ya, panika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kemudian alaiha nahya wa alaiha namut, nabas insyaallah minal aminin. Biasa pada orang masyarakat dikir mereka biasanya alaiha nahya kalabun kak dinto kalabun la ilaha illallah kak dinto kemudian mereka odi wa alaiha namut ben kalabun kak dinto juga abot mereka mati. Makanya ilmu kak dinto ibaca akhir yang kak dinto adalah ilmu eka aku ibut todi eka samo penting nama. Inilah ilmu dunia akhirat. Menilmu ekonomi, mereka berak ini
Itunya. Nah, tapi ilmu Kak Dinto kita hidup kekal dengan alaihi yang kekal kalau benar semahawati. Karena para rabu sebenarnya asalnya abad mereka dari Kak Dinto. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya abad mereka daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan maupun abadi ada ke Allah. Makanya makin Kak Dinto para rabu sebenarnya abad mereka mesti bisa abadi ke Allah. Sebelum abadi ke Allah, bisa abadi ke Allah. Sebelum bisa abadi ke Allah, mesti oleh jalan abadi ke Allah. Makanya pada dia abadi, makanya tak kenal dekat oleh cara abadi, apa boleh oleh dekat jalan kembali, maka abadi otomatis tak bisa abadi. Makanya kenapa pada orang yang tayangan, kenapa orang yang panik seksani kubur, kenapa orang yang panik masuk neraka, bahkan kenapa orang yang panik masuk ke surga, panik orang-orang yang tak bisa abadi dekat Allah, orang-orang yang tak bisa abadi dekat Allah. Malah di orang yang panik bisa abadi dekat Allah, tempat keabadian panik kan penting ke surga, penting ke neraka, maupun antarkah dan lainnya minal jinnati wan nas. Mereka orang-orang yang sedang seksa, orang-orang yang tak bisa abadi dekat Allah Subhanahu Wa Taala, maupun semakin mereka orang-orang yang para Allah, kita benar jin korinna, mereka gentayangan senantiasa agar sudahkah anak potong. Nah, para manusia sebenarnya dekat dito hakikatnya dekat dito la ilaha illallah, dekat dito unggul, dekat dito keterangan hakikat apa. Kalau Deki ingin menjelaskan tentang dari sisi kalimat itu kan pengenalan melalui sisi kalimat. Nah, para rabu sepada kerja asalnya kalimat itu menggunakan dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang kemudian yang kak itu Muhammadur Rasulullah kak itu elang. Kenapa Muhammadur Rasulullah itu elang? Karena Muhammadur Rasulullah mereka adalah sifat daripada zat. Jelas sih. Tapi kenging ketika adikir mereka la ilaha illallah keluar Muhammadur Rasulullah. Namun mengejalan kak dinto, la ilaha illallah, maka keluarnya Allah tidak keluar Muhammadur Rasulullah. Kenapa tidak keluar Muhammadur Rasulullah? Karena sifat itu sudah kembali kepada zat. Ini kan kalimat nafi isbat nanti. Ini kalimat nafi isbat. Nafi itu adalah menghilangkan, mailang. Kadito kalimatkan la. Kadito kan berdampak kalimatkan. La, kemudian ilaha, ini nafi, kemudian perbuatannya menafikan apa yang dinafikan, yang tidak ditolak la, saja alam dahir. Ilaha yang dinafikan yaitu adalah alam batin. Dahir na abad dinafikan, batin na abad dinafikan. Makanya diri yang dahir dan diri yang batin ini juga harus dinafikan. Mungkin arba. Kenapa ada orang ngajar alam belajar selama 4 jam abad? Selama 4 jam abad. Sedangkan dalam kalimat kadinto kalau Rabu sebelum diri yang dahir juga harus dihilangkan, diri yang batin juga harus sama-sama dihilang. Karena dua-duanya itu harus dimatikan. Harus dimatikan. La ilaha illa, kecuali itu yang mana kalimat isbat. Isbat itu kan hanya ta'akhir. Isbat, tidak tapi hanya ta'akhir satu sawal. Isbat. Nah, pengecualian illa, lalu apa yang diisbatkan itu? Allah. Inilah yang diisbatkan. Makanya ketika kita zikirkan ini, makanya yang keluar itu la ilaha illallah, keluarnya Allah. Dan itulah yang diisbatkan.
Dan itu diisbatkan pada bini ngidikir kilo. Sebelum kita masuk kepada makrifat, kita jalannya dulu. Nah. Buat gambar orang pandai. Bunyi huruf apa? Ini. Nah, inilah yang diisbatkan yang kemudian itu menjadi latifah kullu jasad. Yang diisbatkan itu dalam zikirnya yaitu adalah Allahu. Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki yang 7 lapis bumi yaitu adalah orang sam-sam darah daging bulak oleh orang darah. Ini Allahu. Semua inilah yang ditanamkan. Jadi bulu paling luar, kemudian kulit 2, kemudian daging 3, kemudian darah 4, kemudian tulang 5, kemudian urat 6, kemudian sumsum 7. Itulah yang terbuat daripada bumi, yaitu adalah bulu, kulit, daging, urat, tulang, sumsum, dan darah. Itu yang 70. Jadi melalui dari jantung nih, ini kan jantung nih. Nah, di sini ada mangkok. Ini yang dipompa. Disinilah dari Allah, jangan sampai putus di sini nih. Di sini penjagaan orang tarikah itu nih, jangan sampai putus di sini nih, di jantung nih, di dua jemari di bawah susu kiri. Nah, ini ada jantung, kemudian dia memompa mangkok darah itu, yang kemudian darah itu dia disebar ke seluruh tubuh. Inilah yang mencar ke tulang sumsum, darah, daging, bulu, kulit tuh dari jantung tuh. Nah, makanya ketika kita sebut la ilaha illallah, maka yang nyata itu Allah. Kemudian yang kita rasakan disebarkan ke sini ke tulang sumsum, darah, daging, bulu, kulit ini. Nah, namanya latifah kullu jasad. Nah, inilah yang diisbatkan, yang dinyatakan Allah. Sehingga ketika kita berzikir, maka cukup seluruh tulang sumsum, darah, daging, bulu, kulit, urat. Nah, para bersama dengan kemudian di jantung ini tujuan daripada zikir nih yang dikuatkan la ilaha illallah, yang kemudian keluarnya itu adalah Allah di jantung ini, yang kemudian menyebar ke tulang sumsum, darah, daging, bulu, kulit. Ini untuk mengekalkan ini. Nete, maksudnya karena hati kita itu hati yang keras, kata Sabtu Qadir Jailani, makanya kita harus buat untuk ngantong minta ke hati jantung. Karena diri kita, hati kita keras, tengoklah hati kita berapa kerasnya kita coba. Menembulai, coba. Kemudian misalnya apa merah, pun lupa, coba betapa kerasnya. Jadi hati itu bisa satu kaswa bahkan lebih keras daripada batu. Kalau sudah kalau keras ada manusia panika, makanya untuk melembutkan itu makanya dihantam dengan kalimat nafis. Yang keluar di sini namanya ismud, dan inilah Allah ini yang menyebar ke sini ini ke tulang sumsum, darah, daging, kulit. Itulah namanya ismud, dan ism itu nama, dan itu adalah nama bagi zat yang wajiban wujud. Ini yang disebutkan Allah. Kemudian kan ini yang ditanamkan ini kan. Ini yang ditanamkan. Masalah kalimat
thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Jadi perumpamaan kalimat la ilaha illallah itu, perumpamaan kalimat masalah kalimatan thayyibah, kalimat yang baik itu kasajaratin thayyibatin seperti pohon yang rindang. Pohon yang rindang. Pohon yang rindang yang akarnya ini ke 7 lapis bumi, kemudian dahannya ke 7 lapis langit. Ini bagaimana la ilaha illallah ini memang betul-betul dia yang menguasai pada diri kita, dia yang menguasai pada diri kita. Sehingga kita tak ada lagi kuasa, sehingga kita ingat pun diingatkan oleh Allah. Coba kita merasa kesadaran kita bahwasanya kita ingat diingatkan, kemudian kita nyebut juga disebutkan, kemudian kita menyembah juga kita dipersembahkan, kemudian yang disembah juga Allah, yang disembahnya juga Allah, kemudian yang mengingatkannya juga Allah, yang diingatnya juga Allah. Kan di sini yang disuruh katakan, disuruh nyatakan kan. La maksud dari Allah, saya menyembah Allah, kemudian la maksud dari Allah, maksud Allah la mawjudun illallah, saya beda Allah sampai la mawjudun illallah, tidak ada yang wujud itu hanya Allah. Maka di sini kita akan hidup kalau di dalam zat yang maha hidup. Artinya cobalah jantung pada padahal saya mau dijantung. Coba yang menghidupi jantung ini adalah unsur kehidupan, namanya roh. Siapa hakikat daripada roh? Hakikat daripada roh itu yaitu adalah sifatnya dan Allah. Makanya Allah juga lah hakikatnya yang menghidupi segala yang hidup. Segala yang hidup. Jadi mereka hidup dengan kehidupan yang kekal abadi dalam kehidupan Allah. Diakui atau tidak, kita ini tetap kehidupan kita ini bukan kehidupan makhluk kok, bukan kehidupan kita. Alam semesta ini juga bukan kehidupan makhluk, akan tetapi mereka hidup, kita hidup dengan hidupnya Allah. Makanya dengan itu Allah. Nah, kemudian itu akan menjadi zikir nafas. Kalau masuk nanya bol, naik turun nanya bol. Naik, kemudian turun Allah yang sa'atun kata langsung sumdara takim bulu kodek. Ini dari sisi kalimat. Nah, kita mau sudah mulai langsung mengarah kepada penjelasan makrifat dari pendekatan melalui kalimat. Kadin itu asalnya dari dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian Muhammadur Rasulullah itu sudah kita. Kemudian karena dia adalah sifat, kemudian tinggallah la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah itu, kemudian dia menjadi Allah. Inilah yang diisbatkan. Kemudian la ilaha illallah itu dia juga akan menjadi ketika orang pada pembosok, mereka hanya tinggal lillahi. Kemudian lillahi itu akan jadi hu saja. Makanya pada zikir syariat kadin la ilaha illallah, zikir tarekat itu jadi adalah Allah ismudzat. Kemudian zikir hakikat itu hanya dua, dia. Zikir ma'rifat itu adalah hanya Yang dimaksudkan itu hanyalah dia alif, zat yang wajib wujud. Yang dimaksudkan huwa yaitu juga adalah yang dimaksudkan Allah itu juga adalah ismu zat, tetap mengarah kepada zat. Makanya pada Rabu Sifat Murjad kalau sudah sampai maka ini asal daripada titik.
Kan ini yang jadi anak itu. Kemudian yang jadi buah, yang jadi la ilaha illallah, yang jadi Allah, yang jadi la ilaha illallah, yang jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kan daripada titik nih, dari nuktatul wujud. Iya. Daripada nuktatul wujud. Daripada titik ini. Titik ini pun sudah tak ada lagi, kita sudah kosong. Makanya ketika kita sudah kosong berzikir, maka kita akan mengalami satu kekosongan. Ketika kita sudah mengalami satu kekosongan, maka kita tak nampak lagi diri kita, yang nampak hanya Allah. Jangan pernah ragu ketika kita sudah berzikir la ilaha illallah, kemudian sampai pada puncaknya kita mengalami yang disebut dengan yang disebut, kemudian yang ada dengan yang mengadakan, kemudian yang ingat dengan yang mengingatkan, Allah saja. Maka itu pada saat itu kita akan merasakan kosong. Maka pada saat kosong itu jangan ragu bahwasanya itulah kenyataan Allah, melawaklah sempurna ketidakadaannya. Ketika abad mereka sudah sempurna kekosongan dari kekosongan, itu akan melakukan. Artinya abad mereka pun sudah tidak hidup lagi. Kalau sudah kosong kan kita sudah tak merasa hidup lagi, yang hidup Allah. Nah, kalau sudah kita kosong, maka yang mendengar kita dengan pendengaran, kuasa kita dengan kuasa, menyebut kita dengan Allah, yang disebut juga Allah. Coba kita tahu juga dengan ilmu Allah. Berarti kita di sini kan tidak ada lagi, yang ada hanya Allah. Ketika kita sudah tak ada, maka yang ada itu adalah Allah. Kita hanya diwajibkan, yaitu adalah untuk memfanatkan diri, untuk mentiadakan diri. Makanya kalimat kalimat yang mana kalimat nafi isbat, yang ditiadakan diri zahir, yang ditiadakan adalah diri batin, kemudian yang dinyatakan adalah al pada syarikat, yaitu adalah dizikirkan. Pada hakikat dan makrifat, maka kita itu memfanatkan diri. Mailah abu. Jelas sih. Sudah sampai di sini, ada yang mau ditanya? Baik, untuk saya tanya kena, kita masuk kepada pengenalan, masih dalam pengenalan kalimat. Tadi dikatakan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu ada 4 kalimat. La ilaha illa Allah. Nah, kita masukkan kepada kajian Aqaidul Iman. Aqaidul Iman kita awali dengan pengenalan sifat 20, yaitu adalah metodenya Abu Hasan Al-As'ari dan Abu Musa Al-Ghazali. Dan orang Sunnah wal Jamaah pengenalan atau tauhid kita memakai metode Abu Hasan Al-As'ari dan Abu Musa Al-Maturidi, dan kita kenal dengan Aqaidul Iman. Nah, nanti yang lain-lain itu tentang rukun iman, tentang rukun Islam, kemudian sifat wajib bagi Nabi, sifat wajib bagi Rasul, jais bagi Nabi, sifat jais bagi Allah. Nah, kita akan ketahui setelah kita mengenal sifat 20. Itu kaitannya dengan kalimat kadito para Indonesia pada muslim. La kadito mengandungi sifat maknawiyah. Maknawiyah kadito bersetong, berpetok, bersetong, kadirun, kudrat, iradat,
Ilmu hayat sama bahasa apal kan sifat 20 kan. Nah, bentuk sifat. Nah, kemudian ilaha peninggalan yang mana sifat sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini juga 7. Oke. Apa sifatnya? Kadirun, muridun, alimun, hayyun, sadimun, basirun, mutakalim. Menemak nawiyah gila mereka kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama bahasa kalam. Apa bedanya ma'ani dan ma'nawiyah? Jadi kan mirip-mirip mereka kan. Mun kudrat mereka kuasa, kemudian kadirun, maha kuasa. Itu aja bedanya. Kadito salbiah kadito ngandungi 5 sifat. Ngandungi 5 sifat salbiah. Kadito ngandungi 5 sifat. Apaan sifat salbiah? Kita bakal yang mau binafsi. Nah, kemudian Allahu itu mengandungi 1 sifat saja, yaitu adalah sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyah? Wujud. Satu itu wujud. Nah, tadi itu para ulama pada muda yang dicari itu kan ini nafsiyah nih. Kan gini. Nyari wujud depan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana mulainya? Daripada sifat ma'nawiyah. Nah, mana sifat ma'nawiyah itu sekarang kita kembalikan kepada diri kita. Bahwasanya kalimat ini adalah hakikat diri kita. Tadi saya katakan bahwasanya kalimat ini adalah hakikat diri kita. Maka itu sifat la nafi ini mengandungi 7 sifat ma'nawiyah, yaitu adalah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama masyarakat. Kudrat itu yaitu adalah kuasa. Kemudian iradat itu adalah kehendak. Pada diri kita itu adanya pada pernapasan kita. Orang tak boleh berkehendak, tak ada kuasa kalau tak ada nafas kan? Adanya pada diri kita yaitu adalah ada pada pernapasan. Ada pada pernapasan, kudrat dan iradat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah sifat ilmu. Sifat ilmu adanya pada mana? Pada diri kita, yaitu adalah pada latifah nafsun latif di otak kita, meliputi zahir dan batin. Itu sifat ilmu. Mencapai orang tasawuf mereka makomnya, istananya, bertempat masing-masing kan? Ya, itu kan bertempat masing-masing kan? Itu kan diantaranya agar kita tahu diri kita siapa diri kita yang sebenarnya. Coba. Nanti kita akan bisa menyatakan bahwasanya ternyata hakikat diri kita itu hanyalah keterangan kenyataan Allah. Jadi itu aja nanti terakhir. Kemudian ilmu hayat itu ada hayat doa kosong lah. Nah, itulah. Sifat ilmu ini apa sifat hayat? Ini nih usul nih. Ini yang dikatakan Ka'bah dalil pada diri kita nih. Ini istilahnya sifat apa ini? Istilahnya sifat hayat di tengah-tengah dia. Usul. Karena ketika dikir itu kan loroskan. Allah. Loroskan ke sini kan, loros ke sini. Ini dari pandangan ini di sini kan ke bawah, kemudian di sini ke atas dari pusat. Terus ke pandangan, kemudian lurus, terus ke leher, lurus,
terus ke mulut, terus ke hidung, terus ke otak. Menurut tadi bisa lurus ke sini nih, secara sesuai dengan pikiran, kemudian pikiran sesuai dengan cara misalnya, kemudian misalnya sesuai dengan apa saya rasa, kemudian apa sesuai dengan apa saya kerasan mengingat manusia paling oke the best, kan bisa jujur, dan itu tak membohongi diri sendiri kan. Kita kan tidak, kadang apa yang kita pikirkan lain yang diomong, kan? Apa yang kita pikirkan lain pula yang diomong. Nah, kemudian apa yang kita omong lain pula yang dirasa. Ya bagaimana kita kalau mengatakan jujur ketika kita mengatakan Allah tapi tak nampak Allah? Coba, kedustaan. Kita mengatakan Allah tapi tak nyata yang kita omong. Atau kita mengatakan la ilaha illallah. Kenapa saya katakan bahwasanya orang itu ketika menyebut Allah tapi tak nampak Allah? Karena dirinya masih ada. Dirinya masih ada. Padahal untuk ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala makanya membutuhkan mati sebelum mati. Makanya mulai lagi tak mati mana bisa ketemu dengan Allah? Bahkan yang berlikah Rabbi fadiyah Alhamdulillah sahaja likah Rabbi panika cekor para ulama panika penting lah mate panika benih mate panika pun tak ketemu ke pangeran di dunia itu mana bisa ketemu ke pangeran di akhirat tinggi pemangkana fi hadil aqma pemabil akhirat aqma fadal musabila pasal orang yang mati sebutan di dunia. Ya, buta itu bukan apa, tak nampak dengan Allah. Baru hukum-hukumnya juga begitu. Kalau sudah tak nampak, ada yang nampak hukumnya, tapi tak nampak yang punya hukum. Yang punya hukum terakhir kena hukum juga dia. Kan? Hak sidang. Lah kenapa? Orang yang kenal dengan Allah dia tak kena hukum. Pertanyaan. Orang yang kenal dengan Allah asalkan dia memang betul-betul tenggelam kepada Allah dia tak kena hukum. Coba, karena kebenaran yang absolut. Kalau manusia yang membuat hukum, akhirnya yang buat itu juga kena hukum. Tapi Allah membuat hukum, dia tidak kena hukum. Makanya itu ketika kita kembali ke asalnya dari Allah, kembali kepada Allah, bila kita sudah kembali kepada Allah, kita sudah tak punya diri. Kalau sudah kita tak punya diri, kita sudah tak punya amal. Lalu kenapa orang-orang saleh itu dia ahli amal akan tetapi dia tidak memiliki amal? Tak pernah merasa memiliki amal. Karena dia mau biru ilah ya butuh mau mukhlisin dalam rutin dia memang betul-betul saya kok tak tambahkan untuk ibadat saya kok mukhlisin ikhlas. Ikhlas ini zahir dan batin kita sudah diserahkan. Mungkin apa boleh dia sampai ke waktu hukum. Mungkin Allah lagi sedekah, mungkin Allah lagi haji. Jelas? Terus siapa hakikatnya nih yang haji, siapa hakikatnya nih yang sholat nih? Nah, itulah ya. Makanya kita itu akan kembali kepada wujud Allah, kembali kepada sifat Allah, kembali kepada af'alnya Allah, buatan Allah, kembali kepada asma Allah. Makanya keterangan sholat yang dulu pernah saya jelaskan itu berdiri, yaitu adalah zat, rukun, sifat, kemudian sujud, af'al, kemudian duduk, yaitu adalah asma, nama, sempurna, dan sifat, asma, af'al. Kalau zat itu adalah zatnya, sifat itu adalah sifatnya, kemudian perbuatan itu af'al itu adalah af'alnya, kemudian asma itu adalah namanya, maka di mana diri kita? Ada. Nah, inilah orang-orang yang sholatnya makanya repot lah kalau orang tak kenal dengan Allah. Dia mengatakan menyembah, ya syukur-syukurlah pandai sholat tadi ya, pandai haji lah, baguslah. Pada zahirnya. Tapi pada batinnya, pada hakikatnya dia memiliki amal itu ibarat nasi ditabokkan ke dalam nanti ke mukanya. Amalan itu.
Jadi orang yang ikhlas itu orang yang sudah tidak memiliki apa-apa. Jangankan nama orang diri aja kita udah tak punya kan, udah diserahkan dirinya. Coba kan kuncinya ini kan kesini. Karena abad itu kan asalnya itu dari Allah, kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah, maka Allah yang membuat hukum, maka kita pun tak kena hukum. Maka itu kita tidak ada pengakuan kebaikan, tapi kita ahli sholat, tapi kita itu ahli ibadah. Namun apa itu karena sudah ibadahnya, tahu tentang hakikat daripada keikhlasan, dia tidak memiliki diri, tidak memiliki apapun. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana ada diri kita di situ? Makanya salat, umpamanya kalau salat itu disebut dengan tajallinya Allah, sampurna tajallinya Allah. Jelas ya? Kemudian nafsi apa namanya? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, usul, kemudian sama kopeng nih. Kopeng lah, belum pendengarannya. Karena ada semua lembaga pada diri kita nih. Ini dua nih, antena jangan. Kan? Inilah putaran pada diri kita nih. Apa namanya? Inilah namanya sama. Ini dua nih. Kemudian basar, ini dia basar. Dua juga basar. Kan? Ada mata, hari, ada bulan. Lengkap pada diri manusia ini. Yang mana matahari dan bulan, inilah dia benda itu. Kalau dia pun matahari terang ini tak dikasih penglihatan di sini, boleh nampak enggak? Terang matahari, tapi ini tak dikasih. Boleh tengok apa-apa. Inilah hakikatnya pada diri kita nih. Basar, mata, dua mata. Kemudian kalam nih, ini kalam nih. Kalau lagi jahit itu mana bisa ngomong? Kan? Inilah berkalam itu. Ada semua pada diri kita. Ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ilmu tuh ini kompon di sini. Kompon di sini. Makanya ada sebagian ulama ahli tasawuf itu mengatakan yang 7 itu ada di sini, ada di kepala. Sebenarnya paling fungsi manusia yang paling apa? Dari leher ke sini ini fungsi yang besar. Kan? Karena kompon di sini, walaupun cetak kecil ini, di kesininya besar, tapi manfaat yang paling anu di daerah sini. Maksudnya padat di sini ini padat, di daerah sini ini padat. So, sifat Allah yang Allah lahirkan pada diri kita. Nah, makanya inilah ternyata kalimatnya itu. Ini ternyata kalimatnya itu lah. Makanya tadi kalau ini adalah zahirnya, ini yang harus ditiadakan, kan itu ceritanya tadi kan. Diri yang zahir yang harus ditiadakan, lah hilangkan dia. Yang zahir itu matikan dia, bunuh dia. Ini namanya bunuh diri yang halal. Mematikan diri. Bukan bunuh diri. Dengan apa orang nak gorok ini. Ini kan nyata sifat pada diri kita nih. Inilah kalimatnya lah itu. Berarti kalimat ilah itu nampak pada diri kita. Coba. Kalimat itu tulisan, sebenarnya kan bukan tulisan. Ini apa diri kita ilah? Inilah Allah itu. Nih. Dan inilah ilah Allah ini. Diri kita ada lewat ini la ilaha illallah. Kemana pula nak kita la ilaha illallah, zikir-zikir? Makanya ketika kita dengar di sini la ilaha illallah, maka nampaklah hakikat kenyataan Allah. Jelas.
Boleh dipahami ya? Nah, walaupun ini mata ada tapi tidak ada penglihatan, walaupun ini kudrat dan iradat, makanya yang ma'ani ini sifat maknawiyah, ini sifat tanda. Sifat ma'ani ini maknawiyah, ini sifat makna tanda kumaan rambu-rambu naberaan cakap kan diri dahir kan, diri dahir, makanya dia itu namanya sifat tanda, ada tandanya pada diri kita. Nah, tanda itu punya fungsi ketika yang rohani itu ada. Makanya ma'ani ini sifat yang melazimkan kepada maknawi, atau maknanya itu melazimkan sifat ma'ani. Makanya sifat ma'ani itu 7 juga, yaitu kadirun, muridun, alimun, hayyun, samimun, basirun, mutakan. Nah, kadirun itu melazimkan kepada kudrat. Makanya kuasa tuh itu dilazimkan oleh sifat yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu yang rohani. Inilah hakikat sifat Muhammad itu pada diri kita. Dan itulah hakikat sifat Muhammad itu pada diri kita. Karena kita ada nafas tapi tak ada kuasa. Tadi kan istilahnya itu ada pada nafas kan. Nah, tapi kalaupun ada nafas tapi ada nasib yang maha kuasa di situ pada diri kita, sekaligus dia adalah kadirun muridun juga kehendak di situ. Kalau tidak ada di kehendak di situ, walaupun ada nafas ini juga tak bisa aktif. Nah, berarti yaitu kalau kadirun muridun yaitu adalah menguasakan kepada berhasilkan kepada putra, muridun menguasakan kepada iradat. Oke, ini yang rohani. Jadi kudrat itu ada fungsi ketika ada kadirun, iradat itu ada fungsi ketika ada muridun. Demikian juga sifat ilmu ini dia ada fungsi, walaupun ada otak tapi tidak ada ilmu. Coba, semua orang punya otak, hewan pun punya otak juga. Makanya sempurnanya akal itu yaitu dengan ilmu. Makanya kita belajar itu kan menyempurnakan akal kita. Orang itu bisa membedakan itu bila sudah tahu. Kan? Orang itu bisa membedakan baik dan buruk apabila dia sudah mengetahui. Mengetahui itu namanya sifat sifat ilmu. Maka itu manusia itu akan sempurna akalnya yaitu adalah dengan dengan sifat ilmu. Makanya kan suruh belajar. Ya, orang mengatakan ya masa ini nggak boleh dianukan sama orang awam, nggak boleh dikasihkan sama orang awam. Inilah dicerdaskan dulu nih. Kita kan mau dikasih tahu kan. Memang nggak boleh langsung ditunjukkan orang, tapi kita belajar dulu dengan menyempurnakan akal dulu ini, baru nanti kita tunjukkan. Dari ilmu inilah kita mengetahuinya, ya kan? Sifat ilmu ini. Makanya orang yang tidak pernah belajar, dia kan ada juga otak. Jadi kalau tak tahu ini bagaimana kabur baru, tak pernah dengar dia, tak pernah ada orang ngasih tahuin dia, kemudian tanya lah apa ini namanya, tak tahu juga, karena namanya tak ilmu kan, tak tahu. Nah, maka itu kita ajar, kita belajar. Ada cerita, kalau kita tak sungguh-sungguh kita dalam belajar nih, maka kita akan tahu. Siapa yang kasih tahu? Sifat ilmu. Ilmu itulah yang kasih tahu. Baru kan yang kasih tahu. Ini enak, tidak enak, kemudian cantik, tidak cantik, ganteng, tidak ganteng. Itu siapa yang kasih tahu itu? Ilmu. Yang baik atau buruk yang kasih tahu itu adalah sifat ilmu. Karena yang tahu itu adalah sifat ilmu. Nah, sifat ilmu. Kemudian
alimun, yang maha tahu. Inilah yang maha tahu ini, rohani ini yang melazimkan kepada sifat ilmu tadi. Maka kemudian baru ada sifat ilmu, baru dia tahu. Kemudian hayat itu melazimkan daripada sifat ma'aninya hayun yang maha hidup. Walaupun ada pusat, tapi hidup tak ada. Mati lah. Kan semua ini lengkapnya orang mati itu kan semua lengkap, mata ada, telinga ada. Tengok orang mati. Orang mati itu kan ada semua. Mulut ada nggak orang mati? Telinga, otak, semua ada. Tapi coba otak ada yang bisa tahu. Otaknya sama orang mati itu. Ini apa? Dia boleh nyebut. Apa? Ya, karena sudah terpisah dengan sifat ma'ani. Makanya sifat ma'ani itu kesimpulannya yaitu adalah sifat ruh. Sifat ruh. Ruh itu pada kesimpulannya yaitu adalah sifat unsur hidup. Jelaskan unsur hidup. Ketika dia pada akal bisa membedakan baik dan buruk, itulah namanya akal. Ketika dia berkehendak hidup tuh, ini kan unsur di sini ini. Coba, ketika dia percaya namanya iman. Coba, ketika bisa membedakan dia baik dan buruk tuh, dia namanya akal. Coba, ketika dia berkeinginan namanya nafsu. Ini kan perubahan satu, dia wujudnya itu satu dia. Cuma ketika berubah keadaannya lain namanya. Jelaskan. Saya nih di rumah saya jadi bapak. Di saat yang sama dengan anak-anak saya, dengan istri saya namanya suami. Nah, kemudian di masyarakat saya namanya berubah namanya kan. Orangnya satu. Kan berbeda. Sama ada yang bapak tiba di sekolah, bapak turunnya guru. Kemudian tiba di bangunan namanya tukang. Kemudian tiba di rumah namanya bapak sama anak. Tiba di sama istrinya namanya suami. Tiba punya cucu namanya kakek. Kan orangnya satu berubah nama. Kan? Jadi sama. Begitu. Inilah dari unsur hidup itu kan bukan banyak. Ketika berhidup dengan namanya nafsu, ketika membedakan dia namanya akal, kan ini yang dimaksimalkan. Ini yang dimaksimalkan pada diri kita. Kemudian hayun. Kemudian hayat sama. Ini sama. Ini kan sama. Ini yang melazimkan sama ini siapa? Sami'un. Yang maha mendengar. Kan maha itu kan selalu ada tuh maha. Ada siswa, ada maha siswa. Berarti kalau siswa itu biasa. Tapi kalau maha itu namanya luar biasa. Mahasiswa. Lah inilah yang maha, inilah yang maha. Kan? Kalau siswa itu ya SMP, SMA. Nah, tapi kalau udah masuk di fakultas namanya mahasiswa. Kalau udah mahasiswa itu the best namanya. Mahasiswa. Inilah keberadaannya pada dirinya. Makanya di ma'ani ini yang maha. Jadi mata kita itu hanya mentajallikan atau mewujudkan, melazimkan sifat sami'un. Nah, telinga kita itu melazimkan sifat sami'un. Mata kita melazimkan sifat basirun. Kan itu otak kita melazimkan sifat alimun. Kan itu yang Nah, sedangkan semuanya kita dulu. Basirun dulu ya. Basar itu dia melazimkan sifat basirun.
kan kurang jelas kan kalau saya itu bercerita tapi hilang. Yang ini pun suruh lagi belum tentu Bapak bisa lagi. Kan? Ini sudah jelas ditulis saja ini. Nah, kecuali yang apalah. Anggaplah sempurna dia itu. Nah, ini kan diri kita nih mulai daripada matara malam sarukan. Maka siapa yang kenal dengan diri? Ini kan diri nih yang kita kaji ini. Diri lahir, kemudian diri batin. Yang kita kaji. Kemudian mutakallim itu sifat kalam. Melazimkan sifat kalam. Sudah sampai di situ bisa dipaham? Ada yang ngerti tanya? Ada cuma tahu. Ternyata ilaha ini kalimat ini hakikat diri kita. Coba lagi nama la ilaha illallah, la ilaha Tuhan ada sebabnya la ilaha illallah itu. Lenyap karena diri dalam lenyap karena diri batin baru berarti disebut la ilaha illallah namanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku yang tak tahu maksudnya apa dan bagaimana pun tak tahu artinya diri lahir, diri batin, diserahkan. Nah, kemudian ini sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini tak dikaji dulu karena sifat salbiyah ini sifat ciri-ciri Tuhan yang kita sembah. Sifat salbiyah ini sifat ciri-ciri Tuhan yang kita sembah. Kapan kita tahu tentang ciri-ciri Tuhan yang kita sembah? Artinya ini kan sifat yang menolak segala sesuatu yang tidak layak kepada zat. Itu kan pengertiannya salbiyah kan? Sifat yang menolak segala sesuatu yang tidak layak bagi zat. Itu namanya salbi. Ya. Itu namanya salbiyah. Sifat menolak artinya kalau tidak berapa lima kan? Kalau tidak ada pada yang 5 ini berarti tolaklah. Berarti benda pangeran kan? Di situ kita akan tahu bahwasanya ini benda pangeran kan? Yang kita alami ternyata ada cahaya. Oh bukan, menolak dia kan? Kalau Tuhan yang kita sembah itu katanya datang berbentuk cahaya begini. Oh, itu bukan Tuhan langsunglah. Di sini nih kita tahu bahwasanya kalau bukan yang 5 ini dia tolak dia dan sendirinya. Nah ini metodenya Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Musa al-Maturidi. Kita tahu setelah kita nyata sifat tafsir. Sifat tafsir apa? Wujud satu aja. Karena sifat nafsiyah ini kan an-nafs diri, sifat dirinya Allah. Kan cerita dari awal la ilaha illallah itu kan Allah dia yang disebutkan ini Allah nih. Allah zat yang wajib mewujudkan. Jadi sifat dirinya Allah. Dirinya Allah. Kalau sudah terbuka kepada dirinya zat, maka inilah baru kan ini. Karena sudah menyaksikan zat, maka itu dengan menyaksikan Allah dengan Allah karena ini sifatnya Allah. Dengan Allah juga, kan ini sifatnya Allah nih. Kita itu belajar sifat ini untuk mengembalikan sifat. Sekarang ini kita belajar sifat ini kan maknanya dan maknanya ini ada pada diri kita enggak? Ya. Nah, tapi ini bukan diri kita. Ini bukan diri kita. Ini sifat yang ada pada diri kita ini hanya sifat keterangan agar kita bisa mengembalikan kepada yang punya sifat. Karena sifat itulah yang mengenal kepada zat. Tidak akan sama pengenalan orang yang di luar diri kita daripada sifat kita terhadap diri kita sendiri. Paham? Maksudnya apa itu? Soal anak kau dengan itu, kan itu kan dikenal ke kau dengan.
Hampir kadang Kakaula tidak akan pernah sama pengenalannya itu dibandingkan dengan pengenalan suara Kakaula tidak. Kenapa demikian? Karena suara kita itu keluar daripada diri kita sendiri. Dia tak beda kan? Tak beda daripada diri kita. Sifat itu tak beda daripada zat. Sifat dia tak lain daripada zat. Tapi sifat itu bukan zat. Jelas? Sifat itu bukan zat, tapi tak lain daripada zat. Kenapa? Karena sifat itu keluar daripada zat. Makanya kita belajar sifat daripada diri kita untuk bisa mengembalikan kepada yang punya sifat. Kepada yang punya sifat. Maka itu kalau kita sifat ini kita miliki, itulah yang disebut dengan kafir kita tertutup kepada zat. Sekarang ini kan ada sebuah pada diri kita. Kuat siapa? Coba ilmu siapa? Coba. Semua ini kita miliki pada diri kita ini. Makanya disebutkan sifat pinjaman pada diri kita ini. Hanya menerangkan kenyataan zat, menerangkan kenyataan Allah. Ngabelah. Maksudnya ini kan keadaan zat ini kan yang membilang atau menyatakan. Dengan apa menyatakannya? Dengan sifat. Karena sifat itu ada diri kita sekarang ini. Boleh dipaham ya? Makanya kita tuh ngaji sifat biar bisa tahu kepada yang punya kepada yang punya sifat. Ada musik nggak? Kopi dulu. Kopi minum dulu. Agak pada letak. Nanti tinggal praktek. Kalau sudah nyata zat yang wajib wujud, ya setelah kita menjelaskan maknanya dan maknanya di zahir dan di batin, maka akan nyatalah sifat yang menolak. Sifat yang menolak itu Qidam. Jadi Tuhan yang kita sembah itu adalah Qidam, bukan hanya cerita. Tuhan itu ketika kita menyaksikan zat yang wajib berwujud, setelah kita menyerahkan sifat kepada yang punya sifat, maka nyatalah zat. Setelah nyata zat, maka dengan sendirinya kalau kita akan saksikan Tuhan itu memang Qidam dahulu, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Kan? Kalau masih ada awalnya, oh bukan Tuhan. Tapi hal itu iyalah, kalau ada awalnya, awal dan akhirnya, wal awalu wal akhir. Dia yang maha awal, dia yang maha awalnya tanpa awal, akhirnya tanpa akhir. Ketika kita sudah menyerahkan diri dan diri batin ma'ani dan maknawiyah dan menyerahkan kepada nafsiyah, maka nyata zat yang wajib wujud, maka dengan sendirinya dia menolak. Kalau tidak diimani, berarti dia bukan zat yang wajib wujud. Itu kan gampang menggunakan dengan cara-cara. Cuma kita kan cara mempelajarinya, ini masalahnya kan itu aja. Misalnya, oh ini ruang ini dilarang untuk apa? Apa pula yang melarang? Ya. Kita selama ini menyebut Allah, menyembah Allah, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, menyaksikan Allah. Tapi yang menyaksikan Allah kan dusta namanya. Saksi itu, saksi nakara lah, menjadi saksi palsu. Ya hukum tidak? Oh, syariat. Mengatakan orang yang mengkomen azina tapi tak ada bukti, tak ada bukti, tak ada saksi. Ya hukum dia. Coba, hukum negara kan, hukum syariat kan. Kalau kita bersaksi kemudian dengan saksi dusta, saksi bohong, mengatakan kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Siapa tuh Muhammad tuh? Adakah kita menyaksikan? Oh iyalah, kita percaya dengan guru-guru kita. Iyalah kau percaya dengan guru-guru kau. Kalau guru betul, kita kan tak bersaksi kan? Yang bersaksi harusnya guru itu yang mengenalkan kepada apa yang disaksi. Tapi itu harusnya guru.
Ya udahlah, kau aman aja lah, nanti ikut aku aja lah kau. Yang penting kau amplopnya tuh ujung-ujungnya duit. Terakhir kan gitu, yang penting kau banyak cabisannya ke aku, aman lah kau. Ya. Enak lah jadi guru macam itu. Padahal tugasnya para nabi, tugasnya para wali, itu mau mengenalkan manusia ini kepada Allah. Kan? Ini tugas pokoknya para nabi, tugas pokoknya para wali, itu para ulama itu mengenalkan manusia kepada Allah. Bukan mengenalkan kepada dirinya. Makanya di sini kita nggak ada, kita disuruh harus begini, harus begitu, nggak ada. Kita ini nggak mau timbang kepada Allah, bukan suruh nyembah saya atau suruh nyokap saya. Nggak ada cerita. Sama kita ini sama-sama ini kan. Kita ini sama-sama menampilkan ini kan, sama-sama sifat nafsiyah, sifat-sifat salbiyah, sifat ahli kan, sama-sama ini kan. Cuma bedanya saya dulu dari apa bedanya? Habis itu bedanya lagi istiqomah kita berada di sini. Nantinya. Ya walaupun bapak baru belajar ini, kalau bapak sudah kelak di sini, sudah itu apa kita? Banyak para ulama-ulama Syekh Junaid al-Baghdadi itu ada yang kiat itu kewaliannya daripada Sirah Sakati. Sirah Sakati itu gurunya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu lebih tinggi kewaliannya daripada Syekh Dabbas. Syekh Dabbas itu gurunya. Syekh Ahmad itu gurunya. Tapi kewaliannya itu sudah masuk lebih tinggi muridnya. Kalau sudah ternyata yang belajar kemudian itu dia lebih gigih, kemudian dia lebih istiqomah, kemudian dia Allah berikan lebih daripada yang lain, itu bukan urusan kita. Agar Kiai Junaid al-Baghdadi pun saya Kiai Junaid al-Baghdadi itu beliau itu Kiai Muzaki itu gurunya. Beliau mengakui bahwasanya Kiai Muzaki Kiai Junaid itu makamnya lebih tinggi daripada beliau. Itu kalau guru yang jantel. Tapi kalau guru yang saja itu apa lagi kucingan itu kalau dia belajar sama aku. Begitu kan biasanya. Jadi tak jantel kalau ada muridnya yang lebih oke, kalau ada yang harusnya kan bangga kan. Nah, tapi kalau guru-guru yang memang jujur, dia akan mengakui tentang apa yang Allah berikan kepada santrinya. Tapi kan santri tak pula dia lantaran dia tahu itu loh, makanya dia melakukan pendidikan kan gitu. Tak pula dia merasa hebat lagi daripada gurunya. Ya Syekh Junaid al-Baghdadi itu suruh ngajar sama gurunya. Sekali suruh ngajar terus, suruh ngajar kau bantulah aku, kau kenalkan ke manusia kepada Allah. Kau itu sudah banyak anunya, kau sudah banyak keterangan-keterangan yang kau dapat, kau hadis sudah dapat, Quran sudah dapat, pemahaman kau sudah dapat, kau bantulah aku untuk mendakwakan agama. Tak mau saya kan selama guru masih ada, saya tak mau mengajar takut suladap macam bolang kamu jangan dengar. Nah, hanya tak mau. Terakhir pada satu malam saya Junaid al-Baghdadi itu amempeh datangi kanjeng Nabi. Datangi kanjeng Nabi kemudian karena inilah tohuk yang suruh tak ngajar dengan guruna. Tapi karena takut suruh adab masih ada gurunya, akhirnya datangi kanjeng Nabi. Sama perintahnya itu disuruh mengajar, suruh berdakwah dengan kanjeng Nabi. Akhirnya jual beriang dia setelah paginya, kemudian dia berangkat ke Sirah Sakati. Setelah labang-labang labang kerana dia pasar Paneka langsung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung dijawab Sirah Sakati. Mau apa lagi kau? Siapa lagi yang nyuruh kau apa yang nggak mau kau ikutin? Coba. Maksudnya kan beliau Sirah Sakati dulu tak mau karena takut suladap macam. Nah, sekarang itu kan Nabi langsung datang. Isolwan dakwah. Lalu siapa lagi yang mau ikutinya? Macam Sirah Sakati. Nah, barulah dia tuh, kaget dia. Kaget. Puasa. Kenapa Anda tahu kalau saya mimpi? Inilah yang mau saya ceritakan ini mimpi tadi malam nih. Kan kita tak tahu kan? Langsung yang ambil palat ada tujuan. Siapa lagi yang kau mau ikutin? Kalau begitu, wah, pengetahuan deh. Dari mana guru tahu bahwasanya saya didatangi Rasulullah suruh mengajar sebagaimana guru memerintahkan saya untuk mengajar selama ini. Nah, dia katanya Sirah Sakati, saya didatangi Allah
Kalau Allah tujuh Muhammad untuk datang kepada kau, apa maksudnya? Itu adalah sir. Itulah namanya ilmu rahasia. Ya, itulah ilmu rahasia. Itulah ilmu rahasia. Dia datang nyata kepada sirnya, yaitu adalah sir rasa sakti. Jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk datang kepada beliau untuk menghadap. Nah, situ dia. Tapi kendati pun beliau karena makamnya memang lebih tinggi, Syekh Junaid al-Baghdadi, ya sir rasa sakti ya juga menghormati muridnya. Makanya pada kita nih, kita nggak ada, kita sama aja, sama-sama bangkai pun sama-sama ini nih. Sama telinga, sama ada otak, sama ada mata, ada mulut, ada pusat, semua kan ada nih. Ini kan sama-sama bangkai kita nih. Coba, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah ini kan bangkai semua nih. Bila nanti sudah terpisah, yang sifat ma'ani ini sudah tercabut pada diri kita, sama kita kan? Coba, mata kita lengkap, mau saya kan sama aja nih. Sekarang ini aja ngoceh-ngoceh karena semua sifat ma'ani itu ada pada diri kita. Sudah tak ada guru, tak ada murid sama. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.